Hari ini kami memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, hai Kak Mevi. Hai. Gimana kids kabarnya? Ya, kita jumpa lagi di ibadah online Anugerah Kids GKMI Anugerah Jakarta. Ya, meskipun kids ada di rumah, Kita di sini. tapi kita semua tetap sukacita. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik kami yang ada di sini ataupun kids yang ada di rumah, Tuhan Allah tetap ada di tengah-tengah kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Kayak nih. Ya. Jantungku berdebar-debar loh. Waduh, kenapa Kak? Nadiku juga. Oh, kenapa ya? Kakiku juga mau berderap-derap nih. Aku juga mau bertepuk tangan. Oh, Tahu nggak? Ada lagu yang menceritakan ini semua. oh ya Kak Heri. Ya, Apa itu? kita pujikan ya. Ya, Nah, bersama oke. dengan kids semuanya, bahwa kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kita pujikan lagu ini ya, bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka, haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka, haleluya, 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 hatiku bersukakan, haleluya,
Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Nah, kids, tadi kita sudah bilang hati kita senang. Karena apa? Karena ada sukacita dalam hati kita. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Aku menjadi ciptaan Tuhan yang istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Allah mengasihiku, Dia menciptakan aku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Oke, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Karena apa? Allah mengasihiku, Dia menciptakan aku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di mata Tuhan, berharga di matanya, ku istimewa. Allah mengasihi kita, Allah mengasihiku. Dia menciptakan aku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Allah mengasihiku, Dia menciptakan aku, takkan aku dan jadikanku istimewa. Semua kita diciptakan Tuhan istimewa. Puji Tuhan. Kids, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Indah, udah siap belum? Udah dong Kak Eli. Oke, pasti kids di rumah juga sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita siapkan hati kita yuk untuk mendengar firman Tuhan dengan satu pujian yang indah. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi adik-adik, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengar firman-Mu. Tolong kami biar kita bisa mengerti firman-Mu yang akan dibaca oleh guru sekolah minggu. Amin. Hai kids, apa kabar? Kids, hari ini Kak Puji mau memecahkan rekor. Kids tahu Guinness Book of Record? Nah, Kak Puji pengen banget nih bisa masuk ke dalam Guinness Book of Record. Nah, coba kita cari ya, kira-kira di Google ada rekor apa yang bisa dipecahkan dengan gampang. Kak Puji cari dulu ya. Wah, ini ada nih. Ada rekor memasukkan kaos kaki terbanyak. Wah, tapi kaos kaki Kak Puji dikit doang. Makan pizza tercepat. Aduh, tadi habis makan. Push up terbanyak. Kayaknya nggak bisa deh. Susah-susah kids. Ada yang gampang nih kids. Makan coklat M&M pakai sumpit dalam waktu 60 detik. Ini gampang nih. Tapi harus tutup mata. Bisa kali kids. Kak Puji coba dulu ya. Kak Puji siapkan dulu ya. Wah, ini sekarang Kak Puji udah siap nih ya. Udah ada coklatnya. Nih kakak pakai coklatnya si Caca ya mereknya ya. Kita coba ya. Nanti kids di rumah hitung ya 60 detik ya. 1, 2, 3. Kids susah kids, nggak dapet kids. Aduh. Ini dapat satu nggak? Nggak ada kids. Nggak ada kids. Aduh, ternyata susah banget kids. Wah kids, ternyata susah banget ya. Kak Puji gagal, cuma berhasil 1. Kalau dari rekornya sih Kak Puji baca ada yang bisa menyumpit 20. Wah, sambil matanya merem. Kalau kids di rumah mau memecahkan rekor, boleh banget loh, coba sendiri di rumah. Tapi kids, untuk memecahkan suatu rekor, biasanya kita harus punya sesuatu yang unik. Atau kita punya suatu kemampuan unik yang sangat kids kuasai. Tentunya kids diciptakan Tuhan istimewa dan berbeda-beda. Ada kids yang memiliki bakat tertentu seperti menyanyi atau menari. Atau setiap kids pasti punya sifat yang berbeda-beda ya. Ayo, siapa yang senangnya jalan-jalan ke mall? Atau jalan-jalan ke gunung? Ada yang senangnya di rumah aja. Atau punya sifat yang lain. Bahkan kids, Tuhan itu menciptakan kita nggak ada yang persis 100% sama. Walaupun ada anak kembar, pasti ada bedanya. Paling tidak sidik jarinya pasti berbeda. Makanan favoritnya pasti berbeda. Satu suka soto, satu suka pizza. Kids, ternyata Tuhan Allah kita juga memiliki sifat layaknya manusia. Coba, kids ada yang tahu apa aja sifat dari Allah? Betul, Allah kita itu pribadi yang penuh kasih.
Allah kita maha tahu, Allah kita sabar, adil, dan masih banyak lagi sifat dari Allah. Tapi apakah kids tahu ada satu karakter atau sifat Allah yang sangat penting? Ada kids yang tahu? Allah kita adalah Allah yang kudus dan mulia. Sepanjang perjalanan bangsa Israel, berulang kali Allah menyatakan dirinya kudus dan mulia. Misalnya nih kids, saat Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Apakah kids ingat yang terjadi? Betul sekali. Allah datang dalam wujud api di semak-semak. Namun semak tersebut tidak hangus terbakar. Dalam kisah itu, saat Musa mendekat, Tuhan mencegah Musa dan berkata, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah sepatumu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Contoh lain, saat Musa naik ke gunung nih untuk berbicara dengan Tuhan mengenai 10 perintah Tuhan. Bangsa Israel nggak boleh mendekat ke batas yang ditentukan dan mereka menjadi takut. Tapi mereka juga kagum atas kekudusan dan kemuliaan Allah yang terlihat. Contoh lain, tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam kemah suci. Hanya suku Lewi yang boleh. Itu pun ada aturannya kids, nggak boleh sembarangan. Kids, apakah kids tahu apa sih arti dari kudus? Kudus itu artinya dipisahkan dan berbeda. Allah adalah pencipta kita. Dan tentunya nggak ada ciptaannya yang sama seperti Dia. Dia terpisah, berbeda dari kita dalam kemuliaannya. Seperti contoh-contoh tadi, Allah memisahkan dirinya dari umatnya. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Nah kids, Allah juga ingin loh kita, Kak Puji dan kids di rumah menjadi anak-anaknya yang kudus. Ada seorang murid Yesus yang mengingatkan orang-orang percaya mengenai kekudusan Allah. Namanya adalah Petrus. Petrus menulis surat kepada orang-orang percaya mengingatkan apa saja yang pernah Allah perbuat bagi mereka. Dan tidak ada Allah lain yang bisa melakukan hal yang sama seperti Allah yang kita sembah. Petrus juga menyemangati nih orang-orang percaya agar mereka bisa hidup kudus sama seperti Yesus. Dalam suratnya di 1 Petrus 1 ayat 14-16 Petrus mengatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kids, susah nggak ya jadi kudus? Ternyata susah banget loh kids. Kenapa? Karena Allah kita ternyata Allah yang sempurna. Dia nggak mau menerima apapun selain yang terbaik, yang kudus dan yang sempurna. Gimana dong kak? Kan kita ini makhluk berdosa, ya kan? Nah, Allah tuh tahu kita ini tidak mampu. Karena Allah yang menyaksikan sendiri bagaimana kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita ini tidak bisa menjadi kudus sama seperti Allah. Tapi kids, ada kabar gembira nih buat kids. Allah itu sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi ciptaannya. Karena itulah Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Sehingga kita nih Kak Puji, kids yang sebelumnya kotor karena dosa bisa menjadi bersih dan menjadi kudus. Jadi kids, betul sekali, kita tuh nggak mampu menjadi kudus sama seperti Allah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, membantu kita untuk selalu hidup kudus sama seperti Tuhan Yesus. Dengan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, setiap hari kita akan ditolong untuk selalu taat akan firman Tuhan. Dan semakin hari semakin diubahkan menjadi kudus sama seperti Tuhan Yesus. Yuk kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada hari ini boleh belajar mengenai firman Tuhan. Terima kasih Engkau boleh hadir ke dunia, mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus setiap dosa kami. Sehingga kami yang berdosa ini boleh dikuduskan karena kematian-Mu dan pengorbanan-Mu.
Tuhan berkati setiap kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Bantu kami supaya kami bisa tetap hidup dalam kekudusan-Mu, dan biarlah orang-orang di sekitar kami melihat bahwa kami hidup kudus karena kematian Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah kids, kita akan mengakhiri akan ibadah online kita. Mari bersama-sama Kak Heri akan memimpin kita semuanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami dapat melakukannya oleh karena kami ditolong oleh Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Dadah!